Halo semua, si Towe di sini. Semoga kalian dalam keadaan baik, jiwa dan raga. Juga tak kurang-kurangnya, paket juga harus sehat dong. Biar kita bisa melanjutkan cerita anime horor membagongkan yang pernah kita bahas sebelumnya. Animenya berjudul Hitojunji Maniac Season 2. Jadi siapkan diri, siapkan juga wifi, mari kita mulai. Cerita diawali dengan adegan dua siswi pemberani yang sedang melakukan touring pendakian sebuah gunung. Mereka adalah Noriko dan Sayako. Sayako sepertinya memiliki sebuah masalah di sekolah sehingga Noriko berniat menghibur Sayako dengan mengajaknya berpetualang mendaki sebuah gunung. Namun itu bukanlah pilihan yang tepat. Yang terjadi, mereka ini malah tersesat dan tak tahu cara untuk kembali pulang. Noriko pun berkata, "Ini kan gunung, kalau kita mau selamat, ya kita harus turun." Sungguh pemikiran yang dangkal sekali. Lalu, di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah tempat yang aneh. Terlihat tempat itu seperti kuil dan ada berbagai patung di dalamnya. Sungguh mengherankan bagaimana bisa kuil tersebut ada di tengah-tengah hutan belantara. Lalu tiba-tiba terlihat ada sekumpulan orang sedang berjalan yang sepertinya menuju suatu tempat. Mereka begitu menyeramkan, pakaiannya serba putih. Terlihat itu seperti sekumpulan para biksu. Di sini Noriko agak berani. Dia mencoba menyapa para biksu tersebut. Namun anehnya, para biksu tersebut malah menatap Noriko dengan tatapan putih dan kosong. Mereka bergantian secara teratur dan itu sangat menyeramkan. Lalu kemudian Noriko dan Sayako kembali melakukan perjalanan. Namun tak disangka mereka malah melihat bisu-bisu yang tadi di bawah dan di tebing air terjun. Wow, sungguh pemandangan yang tidak biasa. Lalu tiba-tiba seseorang dari belakang mengagetkan mereka. Itu adalah bisu yang lain. Sepertinya dari awal dia sudah mengetahui keberadaan Noriko dan Sayako. Dia pun menjelaskan bahwa memang banyak orang yang tersesat ke sini. Biksu itu pun menawarkan agar Noriko dan Sayako menginap saja di kuil karena malam-malam terlalu berbahaya. Ya, tentu saja mereka pun setuju. Lalu kemudian sampailah mereka di sebuah kuil. Diceritakan bahwa kuil ini sudah berdiri begitu lama dan kini mereka bahkan memiliki lebih dari 1 juta pengikut. Diceritakan lagi bahwa kuil ini juga sudah menerima orang-orang luar yang ingin berlatih spiritual. Lalu sang biksu pun menawarkan Noriko dan Sayako agar bergabung ke sekte mereka. Sebenarnya Noriko menolak mentah-mentah. Namun tak apa yang merasuki Sayako, dia malah terhasut dan tertarik akan melakukan ritual juga. Jadilah mereka ikut bergabung dalam ritual yang menyesatkan tersebut. Lalu malam pun tiba. Ternyata ada wanita lain yang sudah ikut bergabung sebelumnya. Dia adalah Ayu Kuramoto. Namun sebenarnya ini hanyalah sebuah kedok. Tujuan asli Ayu hanyalah untuk menemukan sang kakak yang katanya telah menghilang lama setelah bergabung dengan sekte ini. Ayu mencurigai ada sesuatu yang disembunyikan oleh sekte ini dan tentu saja jiwa detektif Ayu pun keluar. Namun di sini, sang biksu yang sebelumnya semakin intensif mengajak Sayako untuk bergabung dengan sekte. Namun kini, Sayako malah ragu-ragu dan berkata akan memikirkannya kembali. Lalu kemudian, saat Sayako sedang jalan-jalan di lorong, 3 biksu kecil sedang ngobrol-ngobrol tentang ritual 100 biksu Nyujo yang akan diadakan malam ini. Diterangkan bahwa ritual ini hanya dilakukan 3 tahun sekali. Lalu malam pun tiba. Ritual tersebut pun kini diadakan. Terlihat ribuan biksu sedang berkumpul dan tampaknya akan menuju ke suatu tempat. Noriko dan yang lain hanya bisa mengintip dan bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang akan dilakukan oleh para biksu ini? Namun ternyata Ayu sudah mengetahui maksud ritual tersebut. Ya, dikatakan bahwa para biksu tersebut akan dikubur hidup-hidup dalam kotak kayu agar menjadi mumi setelah mati. Dipercayai bahwa ritual ini akan membawa mereka kepada nirwana. Sungguh mengherankan. Apakah mungkin? Entahlah, saya pun tidak begitu mengerti. Noriko dan yang lain pun memutuskan untuk mengikuti kemana para biksu tersebut pergi. Ayu ingin segera menemukan kakaknya dan pergi dari tempat ini. Perlahan, mereka pun menguntit dengan hati-hati. Namun, ketua biksu mengetahui rencana mereka dan malahan membiarkannya begitu saja. Lalu sampailah mereka di depan gua patung Buddha. Namun anehnya salah satu pun tak terlihat di antara para biksu tersebut. Lalu ketika Ayu menyorot-nyorot di belakang patung, terlihat ada sebuah pintu di sana. Mereka pun penasaran lalu masuk ke dalam gua tersebut. Mungkin saja ada sesuatu di dalam. Lalu tiba-tiba
Mereka pun akhirnya melihat sosok yang sangat mengerikan. Ya, itu adalah kumpulan para biksu yang telah berubah menjadi mumi. Tampak para biksu tersebut berbaris dengan rapi memenuhi si gua tersebut. Noriko dan Sayako pun menjadi takut dan memutuskan untuk segera pergi dari sini. Namun, Ayu masih bersikeras mencari keberadaan kakaknya. Lalu tanpa disangka-sangka, ternyata kakaknya juga telah berubah menjadi bumi. Ayu pun syok berat dan memutuskan untuk menemani sang kakak untuk sementara waktu. Noriko dan Sayako hanya bisa pasrah dan ingin dengan segera pergi meninggalkan gua mengerikan ini. Namun, tak semudah itu Ferguson. Gua ini sangat luas dan jalannya juga sangat berliku. Istilahnya, gampang masuk, susah keluar. Lama-kelamaan, hal aneh pun menimpa Sayako. Dia seperti dirasuki oleh sesuatu yang menakutkan. Ya, mereka seolah-olah dipelototi oleh para mumi itu. Dengan tajam, mata para mumi tersebut memperhatikan mereka dengan ekspresi yang menyeramkan. Tamat, ending yang sangat menanggungkan. Entah bagaimana kelanjutannya, apakah mereka selamat atau malahan ikut menjadi mumi, saya pun kurang tahu. Entah kenapa, sang penulis selalu membuat ending yang serba tanggung. Biarlah, terserah mereka. Namun, ada pelajaran yang bisa kita petik, yaitu jangan mudah terhasut dengan godaan apapun. Karena di dunia yang fana ini begitu banyak yang tidak bisa kita logikakan. Hehehe. Oke lah kalau begitu. Kita lanjut ke part yang kedua. Taman kanak-kanak. Ya, ini mengingatkan saya ketika masih bocah. Terlihat ada sekelompok anak-anak sedang bermain asik di taman bermain. Namun lain halnya Kuriko, dia tampak sendirian. Padahal kelihatannya dia juga ingin ikut bermain. Namun sungguh kejam, anak-anak yang lain malah mengusirnya dan tak mau bermain bersama Kuriko. Lalu kemudian ada anak kecil lain yang sedang datang bersama ibunya. Dia adalah Naoya. Tampaknya Naoya juga sendirian dan ibunya ingin agar Kuriko mau bermain bersama Naoya. Karena rayuan coklat dari sang ibu, akhirnya Kuriko pun luluh juga. Kuriko dan Naoya kini tampak akrab dan bermain bersama. Lalu malam pun tiba. Karena kebaikan hati si Kuriko, dia pun mendapat hadiah dari ibunya Naoya. Tampak sekotak kue dan lezat sudah tersaji di atas meja makan. Keesokan harinya, mereka pun bermain bersama lagi. Di sini, Kuriko sudah mulai menunjukkan sifat aslinya. Kuriko dengan sengaja berteriak kencang di telinga Naoya dan bercerita hal-hal aneh untuk menakut-nakuti Naoya. Dia juga dengan sengaja menarik telinga Naoya hingga membuatnya menangis kesakitan. Namun tak apa yang dipikirkan Naoya, dia malah senang dan terus mengikuti Kuriko kemanapun dia pergi. Hal tersebut pun membuat Kuriko semakin menjadi-jadi. Dengan kejam, dia menceburkan kepala Naoya ke genangan air dan menahannya hingga membuat Naoya sulit bernafas. Hari demi hari, sikap Kuriko semakin membrutal. Dia bahkan memukul-mukuli Naoya dan juga menyuruhnya agar lompat dari ketinggian. Namun, ketika ibu Naoya datang, Kuriko malah membual dan berkata bahwa Naoya lah yang ingin lompat sendiri. Wah. Sungguh kepura-puraan yang membagongkan sekali. Ini si Kuriko ini kecil-kecil namun jahatnya luar biasa. Namun anehnya, Naoya juga tidak menceritakan hal yang sebenarnya kepada ibunya. Senangnya si Kuriko, dia pun semakin menggila. Dengan sengaja, dia melempar bola ke dekat anjing galak, lalu menyuruh Naoya untuk mengambilnya sendiri. Lalu kemudian, Kuriko langsung pergi dan meninggalkan Naoya sendirian. Wah. Ini sudah sungguh keterlaluan. Saya benar-benar tak habis pikir dengan sikap Kuriko ini. Lalu, bertahun-tahun pun telah terlewati. Kini, Kuriko pun sudah dewasa. Tampaknya ada seorang pria ingin melamar Kuriko. Namun sepertinya, Kuriko tak bisa lepas dari rasa bersalah pada masa lalu. Dia pun menceritakan semua kejahatan yang pernah dilakukannya. Hal tersebut justru tak membuat pria ini mundur. Dia malah semakin kekeh ingin menikahi Kuriko. Namun tanpa disangka, ternyata Kuriko sudah bertemu dengan Naoya sebelumnya dan bahkan mereka berdua bernostalgia meskipun itu kenangan menyakitkan. Namun di sini Naoya malah memiliki rasa kepada Kuriko dan mengajaknya menikah. Alhasil Kuriko pun menolak si pria ini karena dia juga memiliki rasa kepada Naoya. Yutaro-san, ごめんなさい。私
Lalu, bertahun-tahun pun kini telah terlewati. Naoya dan Kuriko ternyata sudah memiliki seorang anak. Namun sayangnya, sepertinya Naoya telah lama menghilang dan tak pernah kembali lagi. Jadilah Kuriko membesarkan anak mereka yang bernama Hiroishi sendirian. Intinya, dia ini sedang menjanda. Malam itu, mereka berdua sedang makan malam. Namun tampaknya, Kuriko masih terbayang-bayang akan masa lalu. Secara tak sadar, dia malah memanggil anaknya dengan nama Naoya. Namun si Kuriko ini semakin keterusan. Dia malah menceritakan masa kecilnya saat merundung Naoya kepada anaknya. Si Kuriko ini sepertinya kelainan mental. Dan bahkan setelah dewasa, dia masih ingin melakukan hal tersebut. Jadilah putra mereka menjadi sasaran keanehan Kuriko. Wah, sungguh ibu yang membagongkan sekali. Mau kecil mau dewasa sama aja. Lalu Kuriko pun mendandani dirinya layaknya saat seperti dia merundung Naoya kala itu. Menyeramkan sekali. Kemudian Kuriko pun membawa Hiroshi ke taman. Dan setelah itu, ya, kalian pun pasti bisa menebak apa yang akan terjadi setelahnya. Tamat. Sungguh ending yang bikin hati panas dingin. Ya, tentunya kita semua pun pasti ingin agar si Kuriko ini mendapat karma. Namun apalah daya, sebelum itu terjadi, ceritanya sudah tamat duluan. Wah. Banyak yang bisa kita petik dari sini. Intinya, stoplah bullying. Siapapun Anda, sekaya apapun Anda, itu hanyalah sementara. Bisa jadi hukum karma sudah menanti Anda. Dan yang terakhir,